Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun utawi kiku fasal suci wa min syurutis sholati iku setengah saking pira-pira syarate salat iku min syurutis sholati setengah saking pira-pira syarate salat al wudu'u utawi wudu wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6 wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6 rupane sittatun al awwalu utawi kang kawitan iku niyatut taharati niat sesuci nis sholati krana salat biqalbi ing dalem ati au ghairiha utawa liyane taharati lis salat bayane minan niyati saking pira-pira niat sifate niat al mujziati kang nyukupi inda ghusli wajhi ing dalem nalikane mbasuh wajah. Fasal ini menjelaskan kaitan dengan syarat-syaratnya wudu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama, niat sesuci untuk sholat di dalam hati atau niat selainnya sesuci, yaitu niat-niat yang mencukupi ketika membasuh wajah. Jadi fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat itu di dalam hati. Kemudian redaksi furud dalam wudu itu beda dengan redaksi dalam sholat. Kalau sholat pakai arkan, kalau dalam wudu memakai furud. Meskipun secara substansi sama, akan tetapi dalam diksi pemilihan kata ini mempengaruhi terhadap pengistilahan. Kalau kita tengok dalam sholat, yaitu arkan itu satu dengan satu yang lain mutasil, tidak boleh adanya mualah atau jeda. Beda dengan wudu dengan mendeteksi furud. Kalau furud itu boleh adanya mualah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membasuh wajah, kemudian kita itu membasuh tangan dengan jeda atau membasuh wajah dulu di sini, kemudian diselingi kita ngerokok lah atau gimana gitu. Setelah itu membasuh tangan, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi untuk mendapat kesunahan mualah tidak boleh sampai kering ketika perpindahan membasuh wajah ke tangan, dengan melihat hawa yang normal, tidak panas juga yang tidak dingin. Kemudian niatnya yang dianggap di sini, niat wudu itu bagaimana? Niat yang paling simpel, nawaitu wudu'a lirafil hadasil, atau gak gitu paling simpel nawaitu wudu'a. Ini paling simpel karena ketika membasuh wajah ini harus ada disertai dengan niat. Niatnya di dalam hati. Ketika membasuh wajah mengenai bagian, maka harus diulang lagi rata sampai seluruh wajah. Ini bahasa niat. Wasani lan utai kang kaping pindho iku ghuslu wajhi jami'ihi, basuh wajah iku ghuslu wajhi basuh wajah ya sekabehane wajah, jami'ihi ya sekabehane wajah, min mana biti sya'ri rasihi, saking nggon cukule rambute siraiman atau mutawaddi wong kang wudu, ila dzakoni temeka maring janggut, wa minal udhuni lan
saking kuping siji ila udhuni temeka maring kuping kang weneh sya'ron saking arah rambute wa basyaron lan saking arah kulite la batinil lihyatir rajuli ora saking jerone jenggote wong lanang wa aridihi lan godhek lorone rajul idza kasufat ing dalem nalikane ketel apa lihyah wa aridiyah. Yang kedua yaitu membasuh semuanya wajah. Mulai dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai jenggot atau janggut. Janggut kalau tidak ada jenggotnya. Berarti mulai tumbuhnya rambut. Ketika itu dimulai dari arah panjangnya. Jadi panjang dari ujung ke ujungnya rambut, ujung tumbuhnya rambut sampai ke jenggot atau janggut. Dan dari arah lebarnya mulai dari telinga satu ke telinga yang lain, baik nanti ada rambutnya atau mengenai kulitnya. Kalau tidak ada rambut berarti kulitnya, kalau ada rambutnya berarti plus rambut dan kulitnya. Akan tapi niki harus ada pemilahan antara yang tebal dan yang tipis, sehingga la batinil lihyatir rajuli wa aridihi sehingga batinnya jenggot laki-laki atau godek itu di pinggir dari telinga menuju ke bawah. Inkasufat ketika nanti tebal itu kategorinya bagaimana? Ketika orang yang kita ajak bicara tidak bisa melihat dari batinnya atau dalamnya kulit yang tertutupi oleh rambut jenggot ataupun rambut godek. Tadi ada baca yang kurang tepat itu, saya ulang lagi nih. Wa aridoihi lan godek lorone rajul. Wa aridoihi ternyata ini adalah tasniyah. Wa aridoihi lan godek lorone rajul idza kasufat ing dalam nalikane ketel apa lihyati wa aridoihi jamak kulujabin muannasun. Wasali sulan utai kang kaping telu itu ghuslu yadaini mbasuh tangan loro ma'amir faqaini ing dalem sartane sikut loro wa malan anggota silaima alaiha kang tetep ing atase yadaini Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan bersertaan dengan sikut dan anggota yang berada di atasnya. Maksudnya bagaimana? Benar dalam penjelasannya secara umum bahwasanya membasuh tangan itu sampai siku. Akan tapi siku ini tidak akan bisa sempurna tanpa membasuh kelebihannya, sehingga kelebihannya itu menjadi wajib. Malayatimu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna kecuali dengan membasuh kelebihannya, maka kelebihannya itu menjadi wajib. Seumpama ada pertanyaan, ketika seseorang tidak mempunyai sikut bagaimana? Seumpama ini jelasnya kan kasus-kasus yang jarang terjadi. Semua ada bagaimana? Maka orang yang tidak punya sikut tadi ini disamakan dengan orang yang panjang sikutnya, panjang tangannya yang sama, sehingga ketika dia membasuh bisa memperkirakan itu tinjauannya secara real, bukan cuma sekedar memperkirakan tanpa adanya
perbandingan, biar mengetahui bahwasanya orang yang tidak punya siku itu bisa memperkirakan dia membasuh sampai mana. Perlu adanya perbandingan. Warabi ulan utai kang kaping papat iku masur roksi ngusap sirah au ba'dihi utawa sebagiane roksi. Yang keempat ini mengusap rambut atau mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Walau sya'ratin lan senajan iku rambut siji fi khadihi ing dalem pelanggerane roksi. Yang keempat mengusap kepala atau sebagian kepala meskipun itu yang diusap adalah satu rambut yang masih dalam batasan kepala. Berpijak pada tendensi dari fardunya wudu yang keempat, yaitu mengusap kepala. Ini versi Syafi'i. Wamsahu biru'usikum itu adalah bermakna ba'dun. Ba'dun di situ terjemahnya bagaimana? Terjemahannya ba'dun sampai ada menyatakan 3 helai rambut itu bisa mencukupi dalam mengusap kepala. Kalau versi madhab lain itu tidak bisa lebih. Versi Hanafi niku ubun-ubun tidak boleh kurang daripada ubun-ubun atau 4 jari, bermakna ba'dun itu. Kalau versi Maliki ini jami' roksi, sehingga Imam Syafi'i sendiri ketika dia punya pendapat membasuh sebagian, karena untuk menghormati pendapat Imam Malik, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan itu disunahkan. Sehingga dari pendapat Imam Syafi'i sunnah untuk isti'abur roksi. Isti'abur roksi itu bagaimana? Mengusap keseluruhan rambut. Modelnya bagaimana? Modelnya sama persis dengan model yang digunakan oleh mazhab Maliki. Niku. Kemudian mengusap dalam batasan kepala itu bagaimana? Dalam kitab lain dijelaskan ketika rambut itu berada di ubun-ubun, ini diarahkan ke depan sampai janggut. Basuhnya ketika basuh tengah-tengah itu sudah mencukupi. Itu kalau dari arah depan. Kalau arah samping yaitu dari pinggir ini diarahkan ke pundak. Rambutnya kan arahnya ke pundak yang pinggir sebelah kanan kiri. Kemudian kalau belakang diarahkan ke tengkuk. Itu maksud daripada fi hadihi. Ketika dia membasuh masih dalam cakupan batasan kepala, maka itu masih bisa dikatakan mengusap sebagian atau keseluruhan kepala. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, mbasuh sikil loro, ma'al ka'baini ing dalam sartane polok loro. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Mengapa dikatakan ma'a? Berarti kalau ma'a niki antara kaki dan kedua mata kaki ini dibasuh bersertaan, tidak boleh kurang dari situ. Meskipun nanti wajib untuk melebihkan, karena kita tidak bisa mengetahui pasnya mana kedua mata kaki ini. Sehingga untuk lebih sempurnanya lagi, untuk lebih mendekati kesempurna, mengatasi keraguan-raguan, maka wajib untuk melebihkan basuhannya. Ataupun ketika dia memakai sepatu, wa masuk khufi utawa ngusap muzah, idza kamulat ing dalam nalikane sampurna apa syurutuhu pira-pira syarate masuk khuf. Selanjutnya ketika dia memakai khuf, memakai muzah, ini bisa mengusap bukan membasuh. Ketika nanti syarat-syarat dia memakai muzah itu sudah memenuhi. Yang terakhir yaitu asadisu taikang kaping 6 iku tartibu urut-urut.
Hakada he eling-eling kaya mengkene kang den tutur saking ngawiti mbasuh wajah. Hakada he eling-eling kaya iki kang den tutur saking ngawiti mbasuh wajah. Yang keenam yaitu tartib. Yang keenam tartib bagaimana ketika membasuh wajah, setelah itu bersamaan dengan niat membasuh wajah, setelah itu membasuh tangan, setelah itu mengusap sebagian kepala, yang terakhir adalah membasuh kaki. Itu harus runtut. Ketika kok dibalik itu tidak dikatakan runtut tartib, maka tidak sah. Kasusnya seumpama ada orang mau wudhu dengan menyelam, itu bagaimana? Nyemplung blung dari atas dan ke bawah. Apakah itu bisa dikatakan tertib? Padahal yang turun adalah kakinya dulu. Ini bagaimana? Untuk kasus ini, dia ketika niat ketika masuk di dalam air, bukan ketika kaki mengenai air. Jadi dia di dalam niat nawaitu wudu'a. Apakah ini dikatakan tartib? Satu pendapat ini menyatakan ini adalah tartib, bisa tartibnya adalah secepat kilat tartibnya, meskipun dia di dalam air tidak bergerak-gerak sama sekali. Itu satu pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.